سبحانه وتعالى نسألك الفتو والمنو والرسوخ والجسد والروح لحضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nashkuru ala dhalik, dan kita selalu bersyukur atas hal itu, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita nikmat iman, wa nikmat Islam, wa nikmat sehat wal afiyah insyaAllah. Malam hari ini kita lanjutkan bacaan kita insyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Qala al-imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar. وإن أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا تزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرنيك إذا أثنى علي أنفسهم بالفضل أو جاء المال كيف تستنكره قلبك ويستثقله بطنك وكيف تذمهم عليه إذا فرقتهم wa'lam annahum aidan fil hali tazkiyataka nafsika yazummunaka bi qulubihim wa bi dhuhurihim wa bi alsinatihim idza faraqtahum. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kita lanjutkan bacaan kita kemarin tentang daripada pujian terhadap diri kita sendiri, memuji daripada diri kita sendiri tidak boleh. Dan kita mesti tahu bahwa bahkan memuji diri kita sendiri itu bisa menjatuhkan kita, diri kita sendiri bisa jatuh, baik di sisi manusia ataupun di situ ya di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Ada salah satu karya minas salihin, salah satu karya Fariduddin Al-Attar. Di situ kalau kita masyhurnya itu Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi itu Imam Jalaluddin Ar-Rumi kan di situ terkenal yang membuat daripada bacaan-bacaan yang banyak. Jadi dia punya istilahnya metafora yang bagus, retorika yang bagus dalam pembuatan bukunya. Beliau bikin nih ya, Al-Attar ini dia bikin sebuah karyanya banyak. Ya, karyanya banyak, tapi sebenarnya itu adalah cerita, bisa ada fiktif, bisa jadi nyata. Salah satu ceritanya begini. Ya, ada seorang nabi, dia disuruh minta nasihat kepada syaitan. Kalau nggak salah Nabi Allah Musa alaihissalam, sama iblis. Bilang, ya Musa, kau minta nasihat sama iblis gitu. Ayo minta nasihat sama iblis. Akhirnya Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa datangin iblis. Ayo iblis, coba nasihatin aku katanya. Ya kan? Akhirnya iblis di situ bilang kepada Musa, banyaklah berkata aku katanya. Banyaklah berkata aku. Kalau orang di situ banyak berkata tentang aku, ya kan? Lama-lama nanti hilang daripada akunya katanya. Ya kan? Lama-lama tuh manusia hilang di mata Allah Subhanahu wa taala, hilang di mata manusia. Nah, begitu juga artinya begini, dan orang yang pertama kali memuji dirinya sendiri adalah iblis. Pada saat Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, makhluk-makhluk kepada Nabi Allah Adam alaihissalam untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, di situ semua makhluk bersujud ila iblis. Ana khairum minhu. Aku berpendapat bahwa lebih baik daripada dia. Nah inilah. Jadi kita kadang-kadang mesti jangan membuat diri kita terpuji atas diri kita sendiri. Tapi kemarin kita bahas juga, jangan sampai juga merendahkan diri. Ala kulli halin, orang yang di situ ya memuji dirinya sendiri atau enggak, pujian tersebut sekalipun pujian tersebut dari orang lain kepada diri kita. Ya, pujian terhadap jah wal mal, kepada apapun yang ada pada kita, kedudukan atau harta benda,
kira-kira pujian itu bisa membuat menambah atau biasa aja? Ala kulli hal, yang namanya pujian nggak nambah, nggak kurang. Namanya pujian di situ nggak nambah, nggak kurang. Biasa aja. Ala kulli halin. Tapi begini, tidak tidak seseorang di situ tercela jikalau memuji orang lain. Mesti dijelaskan juga. Nah, contoh ya, di dalam sebuah prestasi keagamaan, di dalam sebuah contoh kalau orang di situ sedang berbuat sesuatu yang baik, maka kita diajarkan oleh para guru-guru kita, para salihin, di situ berkata ahsantum, ahsantum. Ahsantum artinya engkau bagus. Ahsantum. Misalkan ada orang di situ lomba ceramah, atau orang di situ habis selesai apa, ahsantum, kita puji. Itu malah hukumnya adalah terpuji. Itu hal yang baik. Ya, jadi di sini di dalam hal ini pujian kepada diri kita sendiri atau orang kepada diri kita sendiri, tapi diri kita lebih baik sering memuji orang lain. Lebih baik sering memuji orang lain. Kitanya dapat pujian, nggak dapat pujian, terserah. Yang penting kita sering memuji orang lain. Hakadha ahsantum. Apa jawaban ahsantum? Di situ kalau kita dibilang ahsantum, ada jawabannya lagi, ahsanallah ilaikum. Ahsanallah ilaikum. Semoga Allah Ta'ala juga membaguskan antum, mengahsankan antum. Atau di situ kita juga bilang ahsantum, ahsanallah ilaikum. Dan pada saat kita dapat doa begitu juga kita balas ahsantum, ahsanallah ilaikum, ahsanallah ilaikum. Itu daripada kebiasaan para salihun. Itu kebiasaannya orang-orang saleh. Kemudian ada lagi Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran di situ menuliskan bahwa para orang-orang saleh di situ pada saat melihat anak kecil, mereka juga sering membuat pujian kepada anak-anak kecil. Nah, dengan dibarengi doa barakallahu fikum. Jadi kalau ada anak kecil, kita mesti sering puji dan juga kita bilang barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberkahimu. Nah, itu anak kecil. Ya. Jadi kalau anak kecil jangan sering kita marahin, jangan sering kita bikin dia jadi patah hati, tapi bikin untuk motivasi. Barakallahu fikum. Barakallahu fiki atau barakallahu fika atau barakallahu fikum. Kalau fikum kan di situ secara umum, ya, barakallahu fik. Jadi banyakin di situ adalah memberikan berkah kepada anak kecil. Barakallahu fik, barakallahu fik. Nah, kemudian apa yang telah dilakukannya puji juga. Ya kan? Kepada sesuatu, apapun prestasinya kecil besar itu mesti dipuji. Contoh, Bapak-bapak, ya kan, misalkan seorang anak dari bagi rapot di situ, ternyata pada saat dirapot ya nilai merahnya itu ada 6, ya kan? Nilai enggak merahnya cuma 4. Tetap puji yang 4, ya kan? Barakallahu fik. Alhamdulillah ada 4, ya kan? Siapa tahu nanti engkau jadi artis, ya kan? Bisa jadi apapun. Jadi jangan sampai mencela, jangan sampai diejek. Hakada. Itu yang diajarkan Islam, itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa tazumhu alaihi fa idza faraqtahu. Kan? Nah, sesungguhnya yang namanya, nah, tapi kalau untuk ke kita, pujian-pujian tersebut jangan bikin nambah. Jangan kita muji diri kita sendiri atas kedudukan, atas harta, atas apapun lah. Mesti bagaimana caranya menempatkan diri kita sama di mata semua manusia. Ya kan? Orang yang diberikan kelebihan harta sama orang yang diberikan kekurangan harta nanti sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Bahkan pada saat berdiri sama-sama di padang mahsyar, ya, orang yang masuk ke dalam surga duluan adalah orang-orang yang hartanya sedikit. Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hartanya banyak masuk surga belakangan. Nah, makanya para soleh, orang-orang soleh, dia menyusul. Nah, ini kalau kayak begini juga jangan kita tanggepin, oh berarti Islam miskin-miskin aja dah kita, ya kan? Kayak di sinetron TV kan, di situ pokoknya Islam itu nangis, mati, azab kubur, ya kan? Selalu begitu. Tapi bukan seperti itu yang diminta. Tapi orang soleh, orang-orang terdahulu lihat,
Mereka pada saat masih muda cari dunia betul-betul. Mereka benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui asbab-asbab yang ada. Namun pada saat akhir-akhir senja di mereka, apa yang mereka lakukan? Pada saat lagi di usia-usia senja mereka punya aset yang banyak, mereka punya tanah banyak. Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha jadi orang miskin. Lah, bagaimana caranya? Ini diwakafin, ya kan? Ini dihibahin. Ini untuk ini untuk ini. Selesai semuanya. Harta bendanya semua di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang imam faqih muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alwi, ya kan? Yang digelarkan Ustaz Al-A'zam. Bahkan beliau banyak, ada puluhan hektar beliau punya itu daripada kebun kurma. Pada saat meninggal dunianya, yang dia punya harta itu semua sudah dibagi, sudah diwasiatkan. Yang ini untuk ini dihibahin untuk ini udah untuk ini. Ternyata cuma ada satu yang enggak disebut. Ada satu, kain kafan, selesai. Ternyata cuma kain kafannya doang yang enggak diberikan wasiat. Hakadha. Itu orang-orang terdahulu. Jadi pada saat mudanya mereka cari betul-betul. Tapi di akhir-akhirnya biar masuk surganya enggak belakangan, ya kan? Mereka bikin daripada amal yang ia miliki untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Mudah-mudahan kita diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Nah, al-jah wal mal, kedudukan dan harta benda itu semua pada saat kita sudah selesai. Orang yang mempunyai kedudukan dan orang yang tidak mempunyai kedudukan sama-sama berdiri di hadapan Allah Ta'ala di padang mahsyar. Nah, semakin tinggi kedudukan, semakin tinggi al-jah itu kedudukan. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, tidaklah orang yang memimpin daripada 10 orang, ya 10 orang aja di situ kecuali diberikan belenggu oleh Allah Ta'ala di lehernya. Itu baru yang memimpin 10 orang. Bagaimana kalau dia memimpin daripada banyak orang lagi di perusahaannya atau di apa segala macam. Itu ada tanggung jawab tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan artinya enggak mau jadi pemimpin. Lah, mesti benar-benar jadi pemimpin yang baik. Artinya bukan wah takutnya jadi pemimpin. Lah, jadi pemimpin yang baik. Kalau enggak salah di situ tuh butuh dicek benar atau tidak. Salah satu presiden Turki saat ini itu Erdogan. Beliau itu ya kan namanya pemimpin negara, pasti kan nanti paling berat nih hisapnya. Tapi beliau itu dia cari takhfif. Dia cari yang namanya kerendahan hisap. Gimana caranya? Setiap subuh itu beliau yang azan subuh. Ya kan? Beliau azan subuh biar didengerin sama pemimpinnya sama siapa, dan diwajibkan semua daripada tentara, semua daripada kementeriannya beliau di Turki untuk sholat berjamaah pada saat subuh. Ya kan? Dalam riwayat orang yang jaga sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah fi zamiyatillah. Di situ dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Nah, artinya kedudukan itu semakin tinggi nantinya bakal semakin berat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada lagi. Kedudukan pada saat semakin tinggi tapi orang tersebut semakin baik. Saudara rahimakumullah, ya, seorang yang dipimpin tidak akan membiarkan yang memimpinnya itu masuk ke dalam neraka. Ya kan? Ya Allah, saya bisa seperti ini karena ada pemimpin saya. Kayak gitu. Karena saya bos, karena saya punya pimpinan ini yang ngajarin saya untuk cari sesuatu yang halal. Kan dia ngajarin begini, hakadha. Jadi saling syafaat mensyafaati pada saat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Fa'lam annahum aidan halat tazkiyat an-nafs adhumu bi qulubihim wa dhuhurihim bi alsanatihim fa idza faraghdahum ala kulli hal. As-sadisu al-la'n. Wa iyyaka an tal'an syai'an mimma khalaqa Allah ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi. Imam Ghazali mengajarkan kita jangan kita suka melaknat. Ya kan? Sesuatu yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, dari hewan, dari makanan, dari manusia. Dengan sesuatu yang kita lihat, ya, jangan. Atau tagata'a syahadatika ala ahadin min ahlil qiblah bisyirrika wa kufrin aw nifakin fa innal mutala'ata asrari huwa Allah fala tadkhul bainal ibad bainallah azza wa jalla. Jangan kita ini ya
suka, na'udzubillahi min zalik, menghukumi seseorang yang berkiblat, ya kan? Maksudnya orang yang mukmin, ahlul kiblah. Kita tahu dia ahlul kiblah. Maksudnya Imam Ghazali di sini ahlul kiblah, ya, muslimin. Ala kulli dia muslim, bisyarin, dengan sesuatu kejelekan, haram, kehormatannya haram, daripada darahnya, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada tanggung jawab. Lihat, ini muslim, tar dulu, ya kan? Akadha au kufrin au nifaqin, atau dengan daripada atau di situ artinya gampangnya mendiskreditkan orang. Di situ dia sudah menjadi kafir, dia sudah menjadi munafik, dia sudah menjadi apapun, nauzubillah min zalik. Enggak boleh. Ya kan? Kalau dia adalah seorang muslim, nah, lebih baik kita doakan hidayah. Karena itu kalau orang-orang soleh, mereka tuh setinggi-tingginya kalau mau mencela orang lain, bukan mencela ya, istilahnya sumpah serapahnya orang soleh, itu buat dengan kata-kata Allah yahdik, itu doang. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu, itu doang. Sudah, Allah yahdik. Di Hadramut di situ kalau udah bilang Allah yahdik, itu udah paling tinggi itu, ya kan? Allah yahdik, kayak begitu. Allah yahdik itu kalau langsung. Kalau orang yang nggak ada, Allah yahdi, hakeza. Artinya kita lebih baik jangan bilang la'anallah alaih, ya kan? Semoga Allah Ta'ala melaknatnya, ya kan? Terus kita bilang, oh ini fulan ibnil fulan la'natullah alaih. Lah, nggak ada. Nggak ada diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakeza. Ya, jangan kita di situ keluar laknat dari kepada binatang, kepada hewan, binatang dan hewan sama ya. Atau di situ manusia atau siapapun daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah min zalik. Jangan. Jauhi hal tersebut karena laknat tersebut, jikalau sebuah laknat di situ kita keluarkan, jikalau di situ tidak terbukti, maka laknat tersebut bakal balik kepada kita. Dan tahu apa yang terjadi, saudara hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang di situ berbicara berhubungan dengan laknat, di situ arus Allah Ta'ala bergetar. Gak sembarangan. Itu langit sigat nih, gak sembarangan. Remote-nya langit ini adanya di mulut kita, saudara rahimakumullah. Ya kan? Percaya gak percaya? Ya kan? Kita berbuat baik berpengaruh di langit. Kita berbuat nggak baik, itu situ juga berpengaruh. Nah, pada saat kita sembarangan bicara, menurut kita biasa aja, tapi nggak menurut ahlul sama, nggak menurut para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza mutala ala asrari huwa Allah wallahu taala fala tadkhul bainal ibad bainallah azza wa jalla. Nah, pada saat kita lihat ahlul qiblat di situ, ya, dia ini bikin sesuatu yang kurang baik, kita serahkan urusan itu kalau nggak ada hubungan sama kita, ya kan? Misalkan orang melakukan, orang melakukan daripada suatu perzinahan, misalkan, ya kan? Naam, kita mesti nahi munkar, wajib alaih. Tapi dengan sesuatu batas yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Dengan apa? Biyadi, dengan tangan. Kalau enggak mampu, bilisan. Kalau enggak mampu dengan hati. Tangan ini apa artinya? Gamplok, jangan digaplok. Kasih duit, ya kan? Ente hari ini pulang ke rumah. Enggak usah berzina lagi. Ya kan? Berapa hari ini biasanya pendapatan ente berapa? Ya kan? Nah, udah. Kayak dilakukan oleh beberapa orang soleh seperti itu. Kita nggak mampu seperti itu. Jadi di sini adalah pemerintah yang menutup. Nggak mampu, pakai dalil. Bihikmati wa adl hasanah. Ya Allah, bagaimana mau ngedalilin orang pezina? Ya kan? Ente datang, kita datang, bukannya kita didakwahin. Ya kan? Bukan kita dakwahin, kita didakwahin bisa jadi. Benar kan? Bisa jadi nutup mata tapi astagfirullah, alhamdulillah lagi nanti. Ya kan? Bahaya nanti. Kita nggak mampu bilisan, ya kan? Takutnya nggak mampu.
Terus bagaimana? Biqalbi. Dengan kita punya hati. Pertama, dengan kata-kata Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau tuntut kami pada saat kami lupa, ya kan? Aw akhtana, atau pada saat kami emang benar-benar salah. Nah, ini kata-kata bagus dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita baca, karena belum tahu, mungkin dalam satu hari ada sebuah kemungkaran yang belum kita tidak redoi. Maka di situ paling bagus dibaca setiap hari daripada surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir di situ. Kemudian juga baca doa Allah yahdi. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Bukan kita langsung bilang Allah laknatullah alaih, kata. Ya kan? Semoga Allah Ta'ala melaknat. Enggak. Kita enggak perlu begitu. Tapi perlunya kita mendoakan orang lain. Hakadha. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Silakan jikalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini enggak pakai mic ya, karena mic-nya lagi uzur. Silakan jikalau ada pertanyaan. Tinggal tunjuk tangan aja. Insyaallah. Ada yang bertanya, Bapak-bapak? Persilakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang sholat. Kalau kita mendatangi masjid dalam kondisi yang agak terlambat, kemudian kalau kita hitung-hitung, kita bisa baca satu surat. Kalau kita baca dua Iftitah sama Al-Fatihah, maka satu mungkin tidak bisa. Kira-kira kita baca apa? Nah. Dua Iftitah atau Al-Fatihah? Masya Allah. Masya Allah. Naam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza atatukumus shalah fa 'alaikum bisakinah." Kalau kita mendatangi daripada salat, maka datanglah dengan cara yang tenang, sabda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita enggak disunnahkan untuk yang namanya sprint, ya kan? Kita enggak disunnahkan. Tapi juga tidak diharamkan. Jadi tidak disunnahkan, tapi juga tidak diharamkan. Oh enggak, ana mau ngebut aja, ya kan? Tapi juga tidak disunnahkan, tapi nggak ada pahalanya. Tapi nggak ada pahalanya untuk ngebut, tapi juga nggak haram. Nah, ala kulli hal kita mendapati daripada sholat. Nah, pada saat kita sholat, sebagaimana kita tahu di dalam rukun-rukun sholat bahwa doaul iftitah di situ tidak termasuk di dalam rukun. Jadi hukumnya adalah sunnah. Bahkan di situ ada tingkatannya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, itu udah iftitah. Ya kan? Atau dengan redaksi Allahumma ba'id bain, di situ juga iftitah. Atau di situ sampai dengan wa ana minal muslimin, itu juga iftitah. Pada saat iftitah tidak dibaca pun hukumnya adalah sah. Nah, hukumnya adalah sah pada saat iftitah tidak kita baca. Al-Fatihah, nah di situ dalam mazhab Imam Syafi'i, di situ hukumnya wajib dibaca. Dalam mazhab itu Syafi'i doang. Yang lain enggak. Yang penting dengerin secara sempurna dengan imam. Kalau mazhab Syafi'i kan takutnya dia tidak mendengar daripada surat Al-Fatihah dari pertama. Maka dari itu ikhtiyarnya di situ baca Fatihah lagi. Kayak gitu. Tapi di dalam mazhab Syafi'i di perkara masbuk, Al-Fatihah pun tidak menjadi wajib jikalau perkaranya masbuk. Dia dapetin salat, Allahu Akbar, ternyata imam sudah ruku. Nah, gimana deh kalau begini? Jikalau orang tersebut sama sekali tidak membaca iftitah atau ta'awuz, maka dia boleh melakukan daripada baca Fatihah. Kalau sempat berapapun, ternyata sudah ruku, langsung ruku, atau tidak Fatihah sama sekali, boleh. Maka Fatihahnya ditanggung oleh imam pada saat imam sudah ruku. Kayak gitu. Jadi Fatihah dalam mazhab Syafi'i pun ditanggung oleh imam juga. Jadi gitu, antara iftitah sama Fatihah. Pada saat khotib lagi naik ke atas mimbar di hari Jumat, pada saat kita datang,
misalkan terlambat, nah saat itu apa yang kita lakukan? Lebih baik sholat yang dengan rukun-rukunnya aja. Jadi Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, seperti itu. Karena biar tidak mengganggu daripada mustami'in yang lain. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Fadhal. Ya, kalau nggak ada mic-nya kayaknya yang nanya jarang kan. Kalau ada mic baru banyak. Fadhal. Kalau ada yang nanya. Saya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya di dalam perkara madhab berbeda, ya kan? Di dalam sholat berjamaah suatu kampung, halah satu kampung ini apa namanya, suatu keadaan yang di situ ada, kita nggak bilang kampung juga, komunitas Islam aja, ala kulli hal. Mereka berbeda antara fardu ain dan fardu kifayah, tapi bukan sunnah. Ya, di dalam sholat berjamaah. Nah, di situ masuknya tuh fardul ain atau fardul kifayah. Oke, kita ambil aja fardul kifayah yang di situ mu'tamad ceritanya. Nah, fardul kifayah satu tempat, satu masjid, satu musola, jangankan satu musola, satu masjid, satu kampung aja di situ yang ada komunitas muslim, tidak ada yang sholat berjamaah, maka dia meninggalkan daripada fardu kifayah. Pada saat meninggalkan fardul kifayah, maka mereka berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka kampung tersebut di antara waktu ini dan waktu ini, saat itu dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah mengurangi keberkahan atas apa yang mereka lakukan. Ya kan? Karena Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama' wal ardh. Ya kan? Jikalau di situ, benar ayat ya, jikalau di situ satu kampung bertakwa dan beriman kepada Allah Ta'ala, maka aku akan membukakan, kata Rabbul Alamin, keberkahan yang ada di langit dan juga ada di bumi. Nah, di sini bisa berkurang keberkahan tersebut. Walau anak ahlal qura'nya itu, dia bisa berkurang. Ahlal qura', ummul qura' di mana? Ya kan? Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, ibu kotanya Islam, ceritanya seperti itu. Ya kan? Nah, ini satu kampung pada saat antara maghrib wal isya-nya nggak ada yang jamaah nih. Berarti ngurangin keberkahan maghrib wal isya. Isya sampai dengan subuh kurangi keberkahan. Maka dari itu jangan kita biarkan satu tempat itu tidak ada yang sholat berjamaah. Fardul kifayah. Oh, berarti gini aja lah. Mereka aja yang terus-terus sholat, kita nggak usah. Ya kan? Kan fardul kifayah. Ya kan? Oke. Kita telisik lagi, saudara rahimakumullah. Ma ma'nahu? Bagaimana maknanya di situ? Apa yang mesti kita lakukan? Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat dalam sholat 5 waktu kecuali sholat jamaah. Nah, sekarang kan kalau manusia pada umumnya ya, zaman saat ini kita akui, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, kita sholat berjamaah pada saat ngapain? Pada saat lagi mau. Pada saat lagi nggak mau, ya udah sendiri. Ini sebagian orang ya. Mudah-mudahan bukan kita. Sebagian lagi enggak. Saya sholat berjamaah. Kalau lagi uzur nggak bisa, baru saya sholat sendiri. Ini yang masih mending. Ya kan? Nah, jadi jangan kita taruh di situ perkara sholat berjamaah semau-maunya kita. Tapi anggap di situ adalah emang kewajiban kita. Oh, saya nggak bisa. Oke, itu uzur. Pada saat lagi uzur, baru meninggalkan sholat berjamaah. Kita bisa sholat berjamaah di kantor, kita bisa sholat berjamaah di masjid, ya kan, di musola, dimanapun tempat. Para salihun, mereka tuh bikin ma'bad, bikin apa segala macam. Itu sering untuk melakukan sholat berjamaah. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya silahkan. Ayo, yang nanya. Masih panjang. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak?
dalam tema atau di luar tema dipersilahkan. Jangan malu-malu. Ya kan? Andakum soal, Ustaz? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, nah, nah. Dan, nah, kita mesti tahu, ini sekali lagi jangan apa kita takut jadi pemimpin, tapi ya, orang jadi RT, RW, kepala desa, camat, naik lagi ke bupati atau wali kota, habis itu gubernur, wa ila presiden. Satu aja orang yang meninggalkan sholat, maka dia dapat dosanya. Ya kan? Satu orang aja meninggalkan sholat, dia dapat dosanya. Sekian persen. Kecuali dia sudah menggugurkan kewajiban dakwah. Ya kan? Kewajiban dakwah dia sudah gugur. Oh, dia nggak bisa untuk berdakwah, disuruh orang untuk dakwah. Ya kan? Nah, di dalam perangkat kita bernegara, bahkan bertata negara, ya kan? Di situ kan semua perangkat ada. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Jamaah, ada beberapa manhaj lagi, ada majelis ta'lim. Kita di sini ada banyak, ya kan? Ada jamaah ta'lim, ada jamaah tabligh, ada jamaah tahlil. Paling banyak jamaah mana kira-kira? Jamaah tahlil paling banyak, ya kan? Kalau alternatif banyak jamaah tahlil, kan eksisnya. Tapi ini semua perangkat Islam, insya Allah, ya kan? Nah, dia mesti ada sebuah keseriusan dalam hal tersebut, seorang pemimpin. Seorang pemimpin dia mesti ada keseriusan. Maka dari itu cara mengingatkan pada saat dia ini seorang pemimpin wajib untuk dakwahin. Tapi bukan hanya bil lisan, karena mereka ini bukan pendapatnya yang kita inginkan, tapi wewenangnya yang wajib. Wewenangnya yang lebih kita harapkan. Nah, pada saat dia tidak menggunakan wewenang tersebut di jalan Allah Ta'ala, hati-hati. Habis. Dia seorang pemimpin, dia sama sekali tidak mau berdakwah. Dia sama sekali tidak, nggak peduli dah. Di perangkat, di desanya, di RT-nya, di RW-nya, di negaranya. Dia tidak peduli adanya ulama. Dia tidak peduli adanya orang-orang yang menjaga daripada tatanan Islam, itu kena. Tapi kalau dia ada kepedulian, qala Allah Ta'ala ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala semampunya. Artinya dia mampu, bukan semaunya. Nah, datangan artis 60 juta. Ada satu pemimpin ya, contoh doang. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Artis 60 juta. Wa ilah kalau lebih 100 juta. Datangin ulama, na'udzubillah min zalik. Ya kan? Ya kan? 10 juta aja susah tuh. Kalau pemimpin di mana tahu deh, kita nggak tahu di mana, ya kan? Yang jelas di Maluku Utara, ya kan? Mudah-mudahan dia hidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu mesti ada kewajiban dakwah. Mesti ada kewajiban dakwah. Mesti ada kewajiban dakwah. Gimana caranya pada saat apapun agamanya, mohon maaf, ya kan? Pada saat dia tidak peduli dengan ulama, tidak peduli dengan dakwah, ini hati-hati. Ya kan? Nah, wakilnya kena, yang muslim pada saat itu. Nah, jadi kewajiban dakwah itu adalah wajib bagi setiap orang. Nah, balik lagi kepada kita sekalian yang ada. Nah, gimana kita dakwah? Dakwah bil lisan, dan satu lagi yang mesti kita tekankan, berapa menit lagi? Kita 6 menit lagi menuju Isya. Kita dakwah yang paling utama adalah dakwatun bil hali. Dakwah dengan
keadaan. Kita seorang pemimpin. Ayo, pada saat kita jadi seorang pemimpin, tunjukkanlah kita sholat. Bukan untuk riya, bukan. Contoh ya, saya bukan membela, ya kan? Dan bukan ada sebuah unsur promosi. Pada saat Presiden Jokowi, beliau bikin yang kan namanya sholat berjamaah, difoto, apa segala macam. Ini dalam rangka dakwah. Untuk setiap pemimpin tidak lupa untuk sholat. Ya kan? Karena butuh hal tersebut. Butuh contoh, apalagi pemimpin. Kan dakwah bilhal. Dakwah dengan keadaan. Nah, dakwah dengan keadaan kan yang dilihat. Yang paling banyak dilihat, pemimpin. Pada saat pemimpin diperlihatkan dia soleh, Masya Allah. Nanti juga rakyatnya insya Allah jadi soleh. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah bil qabul wal iqbal la hadrat Nabi Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.